Bos, gua mau cerita sedikit ya kan tentang pengalaman gua yang kemarin itu gua lihat review salah satu food blogger yang terkenal di Medan, makan mie pangsit teret gitu. Gua nggak mau sebut merek, nggak mau sebut nama tokonya ya, karena ini kan nggak baik ya kalau misalnya kita ceritakan nama toko orang gitu ya. Jadi ini sekedar pengalaman aja, tapi kan kemarin itu kan memang tidak sesuai dengan realita lah ya apa yang di review gitu kan, karena kita nggak tahu karyawan yang kerja di sana itu gimana gitu kan, bukan salah ownernya juga sebenarnya. Jadi ceritanya gini, kemarin itu karena saya melihat food blogger itu makan mie pangsitnya enak, jadi saya pergi ke sana cobain gitu kan. Jadi waktu saya datang ke sana saya bilang mau yang komplit. Jadi pas hari pertama aku datang ke sana memang aku dapatnya yang komplit. Ada daging hitam, ada daging merah, ada bakpo, ada telur, ada wonton rebus, lengkap ya. 5 macam gitu kan, lengkap. Oke, gua pesan 4 porsi. Jadi 4 porsinya itu dapatnya lengkap. Nah, puas dong gua makan sesuai realita ya kan. Oke, jadi hari kedua setelah beberapa hari kemudian aku pengen makan lagi. Gua pergi lagi ke sana berdua sama nyokap gua gitu kan. Nah, pas gua ke sana itu gua udah nggak dapet yang komplit gitu. Padahal aku bilangnya komplit. Padahal sudah nggak komplit, nggak ada dikonfirmasi sama karyawannya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang ada itu daging hitam, daging merah, telur, wonton goreng. Dia bukan wonton rebus ya, tapi wonton goreng oke lah. Bakponya udah nggak ada. Terus kemarin itu aku kan pengen makan lagi, tapi gue pengennya TOW aja. Jadi ini yang ketiga kalinya gue pergi ke sana. Gue bilang sama karyawan yang ngerjain mie-nya itu, gue bilang sama dia, Kak, gue mau 4 bungkus TOW ya, tapi yang komplit gitu. Jadi gue bilang lah sama si karyawannya ini kan, gue mau mie halusnya 3, mie kasarnya 1 gitu, komplit ya kak, aku bilang gitu kan. Jadi kakak ini sih buat lah ini kan mie pangsitnya kan, aku liatin dia buat, kok nggak ada daging merahnya, kok nggak ada bakponya gitu kan. Aku tanya sama kakak ini, bakponya kok nggak ada kak, katanya kan, aku bilang kan. Jadi kakaknya bilang habis kak gitu kan. Ya udah oke. Terus gue lihat nggak ada daging merah, aku tanya lagi, daging merahnya kok nggak ada kak. Jadi dibilang lah sama kakaknya ini kan, daging merahnya habis juga kak. Loh, aku bingung lah kan. Kutanya lah sama dia. Aku kan mintanya komplit loh kak, aku bilang gitu. Nah, jadi datang lagi satu karyawannya ini bilang, ini kan daging kak, ditunjukinnya aku dengan daging hitamnya itu kan. Padahal aku mintanya komplit, yang artinya itu gue mau lengkap semua sesuai yang pertama gue makan, yang kedua gue makan. Jadi sebenarnya gue udah agak kesel gitu loh, karena awalnya gue udah 2 kali bilang sama dia, gue maunya yang komplit. Tapi nggak dijawabnya ada atau enggak, dia cuma jawabnya iya gitu kan. Pas ngerjainnya itu nggak ada komplit, yang ada cuma daging hitam, telur, wontonnya doang gitu kan. Jadinya ini bukan komplit dong. Gua kan jauh-jauh ke sana itu mau makan yang komplit gitu loh ya. Jadi gua waktu negur karyawan ini, ku bilang lah sama dia kan, kenapa lu nggak bilang mbak, aku bilang gitu kan. Jadi mbaknya ini nggak ngejawab gua, terus dia ngomong bahasa Batak sama kawannya, sama-sama karyawan di sana gitu, ngomong bahasa Batak. Sialan, gua kira lu agak sopan sedikit lah ya kan. Dipikirnya gua nggak bisa denger bahasa Batak, kan kurang ajar itu orang kan. Jadi gua masuklah ke dalam tokonya itu kan, gua nyari ownernya, gua ngomong sama aceknya, cek, gua ceritain lah masalahnya kan. Itu karyawan lu, gue bilang kan. Baik-baik gue ngomong sama ownernya, karyawan lu kenapa begini, aku kan awalnya datangnya mau yang begini kan, harusnya kalau nggak ada lagi, nggak lengkap lagi, ngomong lah sama gue gitu kan. Yang karena kan gue jauh-jauh ke sana pengennya makan yang komplit sesuai dengan ekspektasi yang pertama gue pernah makan di pengalaman pertama gue, pengalaman kedua gue gitu. Ternyata itu nggak ada, itu so simple gitu, cuma obat doang, dan itu porsi obatnya itu nggak ditambahin, harganya pun tetap sama gitu loh kan. Aku tegur sama ownernya, jadi ownernya bilang sama gua kan, maaf ceh, itu tadi pagi kami rame banget, ramenya bukan main, jadi dagingnya banyak yang habis. Loh, yang gua permasalahkannya bukan itu, masalahnya attitude dari karyawan lu, gua bilang sama ownernya gitu kan. Ah ya udah gak apa-apa, ownernya minta maaf sama gua ya kan, minta maaf sama gua. Terus dia minta saya jangan marah, gua memang gak marah, cuma gua kesel aja. Terus
nggak ada kompensasi harga, tidak ada kompensasi penambahan topping atau lain-lain tuh nggak ada. Jadi guys, untuk food blogger kalau nge-review toko orang agak fair sedikit, informasikan ke ownernya itu porsi yang mereka kasih pada saat review food blogger itu nge-review harus sama dengan orang biasa gitu yang datang ke sana untuk makan gitu ya. Memang pure ini bukan kesalahan ownernya, ini kesalahan dari karyawannya. Tapi kan sebagai owner itu harus ngajarin karyawannya jangan begitu. Kalau kayak gitu kan lama-lama orang kesel juga kan. Karena kita lihat dari review itu udah berbeda dengan realita gitu loh. Kalau memang nggak lengkap lagi, ngomong nggak lengkap lagi. Jangan kayak gitu cara jualannya. Dulu bikin gua kesel masalahnya. Awalnya gua karena suka makanan lu, gue pengen review bagus makanan lu, pengen gua kasih brandnya di VT gua. Sekarang gua nggak pengen lagi review toko lu, jadinya VT ini yang terjadi, bos.